Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kompetensi dalam pengelolaan sistem pendidikan jarak jauh di Carlefield School of Distance Education yang telah kami observasi sebelumnya. Oke, di sini kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Maitza Amila Salihah, kemudian ada Talita Chandra Ningtyas, dan Kisti Alsabrina. Pembahasan yang akan kami bahas di presentasi ini yaitu mengenai konsep pendidikan jarak jauh di Carlefield School of Distance Education, kemudian kompetensi dalam pengelolaan sistem pendidikan jarak jauh, dan nanti di akhir ada simpulan dan pembahasan. Oke, untuk mengefektifkan waktu, dipersilakan kepada rekan saya untuk melanjutkan presentasinya. Langsung saja, Carlefield School of Distance Education didirikan pada tahun 1966 sebagai sekolah udara dengan pengajaran radio yang dilakukan dari Royal Flying Doctor Base. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa dalam pelaksanaannya dibantu oleh pengajar yang datang ke rumah dan tetap memperhatikan kebijakan juga peraturan di sekolah korespondensi Brisbane. Sekolah mengadakan pembelajaran dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore, mulai hari Senin sampai hari Jumat. Next. Berdasarkan kutipan dari teks Distance Device Radio Unit's History of the Carlefield School of the Air and Carlefield School of Distance Education pada tahun 1966 sampai 1996 oleh Karin Reed Muller. Australia adalah negara yang besar dan beragam secara geografis. Para perintis dan pemukim awal tidak gentar dengan jarak dan pemukiman pedalaman Australia terus berlanjut. Meskipun jarak yang tirani, kebutuhan pendidikan anak-anak yang terisolasi dan tidak dapat tinggal di rumah dipenuhi dengan pembentukan departemen korespondensi oleh berbagai otoritas pendidikan. Bahan pelajaran telah dikirim melalui surat ke siswa jarak jauh sejak tahun 1916. Lalu pelajaran dikirim ke siswa setiap 2 minggu oleh guru korespondensi yang berada di kota. Siswa bergiliran menyelesaikan pelajaran dengan bantuan supervisor atau tutor rumah dan mengembalikan kertas ke sekolah korespondensi untuk koreksi dan umpan balik selanjutnya tentang kemajuan pembelajaran yang dilakukan. Next. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetensi dalam pengelolaan sistem pendidikan jarak jauh. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Carlefield School of Distance Education dilaksanakan di beberapa jenjang pendidikan. Kami di sini membahas 3 jenjang yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Pada Taman Kanak-kanak terdapat program e-Kindi. Program ini merupakan program taman kanak-kanak yang dapat dilakukan dari rumah yang dibuat secara komprehensif untuk anak-anak. Kemudian program ini didukung oleh guru atau pengajar anak usia dini yang berkualitas dan tentunya kompeten juga. Waktu pembelajaran ini mencakup 15 jam taman kanak-kanak dalam kurun waktu 40 minggu dalam setahun. Dan ini hanya sebagai persyaratan dari pihak sekolah. Selanjutnya ada sekolah dasar. Di sekolah dasar ini, setiap tahun guru atau pengajar dapat menawarkan program individual serta mampu mendorong interaksi sosial seperti ketika ada kegiatan atau acara di lapangan ataupun di luar sekolah. Selanjutnya ada sekolah menengah pertama. Departemen Sekunder Sekolah Pendidikan Jarak Jauh Carlefield menawarkan berbagai mata pelajaran dan kegiatan lapangan kepada siswa yang menduduki kelas 7 hingga 10 untuk membantu pembelajaran dan tentunya mengembangkan perkembangan sosial siswa dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu tadi sedikit pembahasan mengenai kompetensi dalam sistem pendidikan jarak jauh. Di sini kami menyimpulkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif
Dan salah satunya untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk tujuan menumbuhkan sikap kemandirian dalam peserta didik agar peserta didik tidak terpaku kepada guru ataupun pengajar. Pada umumnya, institusi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh ini menyediakan media bantu yang beragam dan memberikan layanan bantuan kepada peserta yang belajar. Sekolah Pendidikan Jarak Jauh Carleville didirikan pada tahun 1966 sebagai sekolah udara dengan pengajaran radio yang dilakukan dari Royal Flying Doctor Base. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa dalam pelaksanaannya dibantu oleh pengajar yang datang ke rumah dan tetap memperhatikan kebijakan juga peraturan di sekolah korespondensi Brisbane. Sekolah mengadakan pembelajaran dari pukul 8 pagi hingga pukul 15 sore, mulai hari Senin sampai Jumat. Pada tahun 1989, sekolah ini secara resmi berubah nama menjadi Sekolah Pendidikan Jarak Jauh Pusat Carleville dan diberikan fasilitas gedung yang baru. Pada tahun 1991, Sekolah Pendidikan Jarak Jauh Carleville seperti yang kita kenal di awal radio HF sekarang didirikan atau digantikan oleh telepon pada tahun 2001. Ya, mungkin itu presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau mungkin yang ingin didiskusikan, dipersilakan kepada teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.